Shalom, Betani Batam Community bertemu kembali dalam program acara 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, renungan kita firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-10 sampai 12. Ini bagian terakhir dari sabda Tuhan Yesus di bukit, sabda bahagia Kristus di bukit. Saya akan bacakan untuk semua Betani Batam Community, Matius 5 ayat 10 sampai 12. Firman Allah berkata demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman Tuhan, Betani Batam Community. Cukup menarik. Dari 8 sabda bahagia, maka sabda yang ke-8, ucapan Kristus yang terakhir dalam sabda bahagia ini yang paling panjang. Sampai 3 ayat hanya untuk membahas sabda bahagia yang ke-8. Jika begitu, ini bagian yang begitu penting dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan lebih jauh, beberapa hari ke depan tentang ayat ini, Bapak Ibu, perhatikanlah bahwa sabda bahagia menjadi begitu kontroversi. Ada teolog-teolog liberal yang kemudian mengatakan bahwa sabda bahagia terlalu ideal untuk bisa dilakukan. Jadi bagi mereka, sabda bahagia hanya mimpi kosong. Sabda bahagia tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Terutama, mereka mengatakan tentang khotbah di bukit Matius 5 sampai dengan Matius pasal yang ke-7. Sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa dilakukan oleh manusia, apalagi hidup di zaman sekarang. Tapi jika kita melihat dengan baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengamati semua khotbah di bukit, perkataan-perkataan Kristus. Kristus bukan hanya mengatakan, Kristus melakukan apa yang dia katakan. Termasuk teks yang sudah kita baca tadi. Dalam sabda bahagia yang ke-8, Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita tahu bersama-sama, Kristus dianiaya oleh karena kebenaran yang dia bawa. Kebenaran yang dia beritakan. Jadi sabda bahagia juga khotbah di bukit dalam konteks jauhnya. Semua Bapak Ibu adalah etika moral yang dapat dilakukan dalam hidup sehari-hari. Ini bukan sekedar teori semata. Karena itu Bapak Ibu, mereka orang-orang teolog-teolog liberal yang mengatakan ini hanyalah omong kosong, bicara terlalu tinggi, idealisme yang begitu agung tapi tidak bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari. Itu tidak benar. Kristus membuktikannya. Karena itu, dari hari ini sampai beberapa hari ke depan kita akan merenungkan 3 ayat ini karena ini penting sehingga sampai 3 ayat ditulis oleh Matius. Sabda bahagia yang lain hanya 1 ayat, tetapi bagian tentang penderitaan sampai 3 ayat ditulis oleh Matius. Kalau begitu ini sesuatu yang penting. Nah, hari ini ketika kita menghidupi hidup ini bersama dengan Tuhan, ingatlah Bapak Ibu ada sabda bahagia tentang penderitaan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Ini bukan sekedar teori, ini bukan sekedar sesuatu yang tertulis begitu saja, tapi ini etika moral yang kita harus lakukan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, bukankah ini sesuatu yang begitu radikal dan revolusioner? Kenapa Bapak Ibu? Bagaimana mungkin kita berbahagia di dalam penderitaan? Bagaimana mungkin kita mengalami kebahagiaan terberkati di dalam penganiayaan? Bagaimana mungkin dunia tidak bisa mengerti ajaran ini? Tetapi kita tahu bersama-sama, Kristus memberitahu kepada semua umat pilihannya. Orang-orang yang menderita oleh karena kebenaran, mereka sesungguhnya telah diberkati. Mereka lah orang-orang yang berbahagia, mereka yang hidup saleh. Karena kebenaran di sana bicara tentang kesalehan hidup. Mereka yang hidup saleh, mereka akan berbahagia. Tetapi bukan hanya berbahagia, mereka akan memperoleh kerajaan surga. Sepanjang hari ini, selama menjalani hidup ini, apapun aktivitas kita di hari ini, ingatlah Bapak Ibu, jika kita menderita oleh karena kebenaran, kitalah orang-orang yang terberkati. Karena kitalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.